Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan, karena saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumarah, umur 36 tahun, seorang wanita, TKW, pembunuh, dan pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya membiarkan mulut saya berbicara. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penguasa hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Toh, semua sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati saya terima tanpa pembelaan, atau apalah itu namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Jadi untuk apa saya berkilat jika itu sudah menjadi takdir saya? Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak berbicara. Karena bicara seperti bencana. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan tatapan dan bisikan curiga mereka. Kegugupan itu bermula pada saat guru madrasah saya, Pak Kasirin, memberikan penjelasan. Perhatikan dahulu, ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh orang-orang yang keji yang tergabung dalam suatu organisasi bernama PKI. PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu dilarang berkembang dan dihapuskan lagi di Indonesia. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Bapaknya Sumarah itu kan orang PKI. Dikasih tahu, gak percaya. Jadi gini, dulu waktu bapaknya Sumarah pulang dari Langgar, diseret oleh tentara, diiringi sama Pak Lurah sama orang-orang kampung. Makanya kamu jangan mau deket-deket dengan Sumarah. Nanti kalian ikut-ikut diciduk. Apa salah bapakku? Kata siapa bapakku PKI? Bapakku bukan PKI. Betul kata Simbah. Kalau dulu ndak usah jadi kusir andong. Kalau dulu ndak usah deres kelapa. Ndak usah ngasih setoran gula pada Denwasto sehingga mengurangi setoran pada Pak Lurah Projo. Lihat akibatnya. Karena Bapak punya langganan Denwasto, Bapak harus ikut-ikut diciduk setelah Denwasto diseret tentara. Sekarang Simbah, Simbo, Yudarsi dan Pak Kang Kasirin tidak pernah bertemu dengan Bapak. Dan saya tidak pernah melihat wajah Bapak. Tapi rasanya
Nama Bapak selalu mengikuti nama saya. Saya punya 3 ijazah dan nilai cukup bagus. Fisika, matematika, kimia, biologi, PMP, blegedes. Semua sia-sia. Di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayang Bapak yang terus mengikuti di belakang nama saya. Walah, sum. Kamu beneran mau jadi PNS? Kamu yakin? Kamulah memahami betul toh persoalan ini. Siapa bapakmu kamu tahu toh? Orang-orang kampung juga tahu siapa bapakmu. Sebagai lurah, saya betul-betul tidak berani mengeluarkan surat bersih diri kamu terbebas. Gundulku jadi taruhannya. Olah Bapak, di mana kamu? Bungkam mulut-mulut mereka. Jika benar Bapak salah, lantas apakah aku, Simbah, Simbo, Yudarseh dan Kang Hersirin harus menerima dosa-dosanya? Dikucilkan, dirampas hak kami seperti sampah, didepak di negara sendiri. Pada suatu kesempatan, saya bekerja pada juragan beras. Namanya Ibu Jurwati. Bu Jurwati tahu saya pandai dalam menulis pembukuan dengan baik. Lalu saya mendapat pekerjaan membukukan seluruh penjualan-jual beli beras. Selama bekerja dengannya, saya jatuh cinta dengan laki-laki. Ia tinggi, gagah, sorot matanya begitu mempesona. Namanya Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi pada akhirnya saya harus terpelanting dan jatuh ke dalam jurang yang curam. Saya tak bisa meneruskan kisah cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian saya untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur sejak tahu sejarah keluarga saya. Bagi seorang tentara, haram jadah menjadikan saya sebagai seorang istrinya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Rasanya saya ingin pergi jauh, mencari tempat di mana Bapak tidak lagi bisa mengikuti bayangannya di belakang saya. Melalui seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW di Arab. Segala surat saya penuhi, dari administrasi kelurahan, kantor, imigrasi, biro tenaga kerja, saya selesaikan semuanya. Bahwa segalanya akan menjadi mudah dengan selipan-selipan uang. Jadilah saya. Sumarah binti Suliman jadi TKW di negeri orang, lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi. Kosinus tanggen diferensial menjadi mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikotil monokotil menjadi irama kain pel. Teori pidato jadi omelan majikan,
dan 13 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang sumber makmur gemah rapi loh jinawi lenyap jadi wajan penggorengan di dapur. Mana harum melati hutan tropis biji besi emas? Mana cerita Pak Kasirin tentang Indonesia, bahwa perilaku bangsa Indonesia ini berkepribadian yang adiluhung, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Semua bisa saya dapatkan dengan uang. Dan sekarang saya menjadi babu di negeri orang. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta, pahit manis getir masa remaja saya. Saya pikir segalanya jadi berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah besar majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya masih kandas. Saya disiksa, gaji saya hilang 1 tahun karena alasan administrasi yang dicari-cari, dan bencana itu saya diperkosa seperti budak hina yang habis dibinatangkan. Bertahun-tahun saya jadi diselipkan di negeri sendiri. Apakah sekarang saya harus seperti itu di negeri orang? Tidak. Saya harus menemukan kebenaran. Saya harus menemukan keadilan. Saya membunuh majikan itu. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya, karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya. Seorang Suliman, meski tidak logis di PKI-kan jika membela, berarti ancaman bagi jabatan, ancaman bagi perutnya. Tak ada seorang pun yang berani melawan ketakutan untuk membelanya. Kekuasaan begitu indah. Sihir mujarab untuk menyumpal perut-perut mereka yang menganga. Aku tahu, karena aku orang Indonesia. Inilah saya, Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan semua butuh pengorbanan, butuh keberanian. Tapi harapan menjadi kepenjara dalam hidup saya. Tidak, sekarang saya bebas dari harapan. Hidup saya, ketakutan saya harus saya hilangkan. Sekarang saya harus berani, karena hidup dan mati adalah 2 keping nasib. Dan sekarang keping kematian terbuka di tangan saya harus menerimanya. Senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah binti Suliman. Siap